Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah. Di video ini insyaallah kita akan membahas tentang wiridan setelah sholat. Ada sebuah ungkapan menarik. Man la lahu wird fahuwa qird. Siapa yang tidak punya wirid, dia adalah monyet. Maksudnya adalah orang yang tidak pernah wiridan itu diumpamakan seperti monyet. Karena monyet itu nggak pernah bisa tahan duduk lama-lama. Tapi sebenarnya wiridan itu ya bisa kapan saja, bisa di mana saja. Ya ada pengecualian, tapi bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa dalam keadaan apa saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil rebahan. Tapi karena yang kita bahas ini adalah wiridan setelah sholat, ya aneh saja gitu kalau habis sholat terus rebahan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus rebahan. Terus baru astagfirullahaladzim. Sambil rebahan kan jadinya aneh gitu. Oke, sekarang apa hukumnya wiridan setelah sholat? Berdasarkan banyak hadis sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pada bab Al-Adhkar ba'da sholah. Ulama sepakat bahwa wiridan setelah sholat itu hukumnya sunnah. Urusan nanti dibacanya keras atau tidak ya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh masjid itu. Kalau masjid menetapkan wiridannya harus sir, ya udah kita ikut sir. Kalau wiridannya boleh jahar, ya udah kita ikut jahar. Dua-duanya boleh, sir boleh, jahar juga boleh. Yang nggak boleh itu bengak-bengok. Bengak-bengok itu ya bengak-bengok, kayak teriak-teriak gitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu sebaiknya dihindari yang semacam itu. Kecuali kalau pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nggak apa-apa semacam itu. Justru semakin romantis. Sama kayak kalau kita ngomong sama orang yang kita cintai. Rungokno, aku ini seneng karo kowe. Kan nggak enak gitu didengarnya. Beda lagi kalau itu pakai lagu. Dengarkanlah wahai kekasihku, meski rindu tak selalu di kalbu. Janganlah sekalipun kau ragu, meski ku tak ada di sisimu, hati ini selalu milikmu. Jadi kalau intonasinya tinggi itu usahakan dengan lagu agar tidak terkesan membentak-bentak. Kan aneh aja gitu, masa kita sedang berdialog dengan Allah kok kita membentak-bentak, itu kan ya nggak sopan. Tapi kalau pakai lagu meskipun nadanya tinggi itu nggak masalah, sama seperti lagu tadi gitu. Nggak masalah, itu justru menambah keromantisan gitu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada apa saja wiridan yang dibaca setelah sholat. Tentu saja ini sangat beragam, riwayatnya banyak sekali, dan sebenarnya kalau kita tidak ikut riwayat pun nggak apa-apa. Kita menyusun sendiri nggak apa-apa. Banyak ulama yang menyusun doa-doa sendiri. Dan bahkan kalau kita mau berdoa dengan bahasa kita, itu pun nggak masalah. Sah-sah saja, selama yang diminta Allah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling populer di masjid-masjid dan musola-musola Indonesia adalah yang pertama istighfar. Usahakan istighfar ini tidak egois, artinya kita tidak istighfar untuk diri kita sendiri, tapi juga istighfarkan orang tua, istighfarkan orang-orang yang memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan kita, istighfarkan juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Astaghfirullahaladzim,
li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar semacam ini sangat penting. Selain untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, juga hubungan kita dengan sesama manusia. Karena kita ini manusia, terus bergaul dengan manusia, manusia yang bergaul dengan manusia itu piye-piye kan bagaimana kan itu ya mesti punya salah. Kita menyadari atau kita tidak menyadari. Terkadang kita menyadari lalu meminta maaf, dimaafkan, alhamdulillah. Tapi terkadang kita tidak menyadari sehingga kita tidak pernah meminta maaf. Jika kita tidak meminta maaf, lalu orang itu tidak memaafkan kita, maka di hari perhitungan nanti mereka akan menuntut kita. Kalau kita nggak punya apa-apa ketika itu, ya kita memang nggak punya apa-apa, dan akhirnya yang diambil adalah pahala kita. Kalau pahala kita sudah habis, akhirnya dosa mereka yang dikasih ke kita. Akhirnya kalau kita mau masuk surga, bisa-bisa nggak jadi karena kita kehabisan pahala, malah ketambahan dosa. Dan istighfar semacam ini sama dengan kita meminta maaf kepada orang itu secara tidak langsung. Artinya kita meminta maaf melalui Allah dengan memintakan ampunan orang itu kepada Allah. Berikutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus nanti kita bisa baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man sabbahallaha fi duburi kulli salah 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa qala fi tamamil mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang setelah sholat baca tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, terus tahmid alhamdulillah 33 kali, terus takbir Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi ini perlu diingat, subhanallah 33 kali itu maksudnya ya dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, bukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bukan begitu cara kerjanya, bukan. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung pakai jari ya monggo, dihitung pakai tasbih yang butir-butiran tuh monggo, pakai tasbih yang cetek-cetek juga silakan, pakai jagung ya silakan, pakai kerikil ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, itu hanya alat. Kemudian setelah itu baca tahlil, bukan tahlil yang tahlilan ya, tapi kalau mau tahlilan ya nggak apa-apa kalau jamaahnya mau. Tapi maksud saya di sini adalah tahlil kalimatut tahlil, la ilaha illallah, dibaca 100 ya nggak apa-apa, dibaca 50 ya nggak apa-apa, 33 kali ya nggak apa-apa, 25 kali ya nggak apa-apa, 3 kali ya nggak apa-apa, sekali ya nggak apa-apa, tapi usahakan tetap dibaca. Dan setelah itu imamnya berdoa dengan suara yang jahar dan makmumnya mengaminkan. Tapi tidak apa-apa juga misalnya yang tadi yang sir, imamnya sir, makmumnya sir, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jahar usahakan imamnya itu yang fasih. Jadi doanya itu nggak ngeremeng gitu. Dan usahakan imamnya juga paham apa yang didoakan. Karena saya pernah ada imam ketika setelah wiridan itu ditutup dengan doa, doanya itu gini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Ini kan aneh gitu. Harusnya warzuqna jitinabah. Kok warzuqna tiba'ah juga? Aduh gimana? Saya amin atau enggak ya? Tapi orang-orang ya amin, sama-sama enggak pahamnya gitu. Tapi semua rangkaian tadi, semua rangkaian apapun yang dibaca setelah sholat, itu bukan berarti membatasi zikir hanya setelah sholat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, zikir bisa di mana saja dan dalam keadaan apa saja, bisa kapan saja, tidak dibatasi setelah sholat. Hanya saja ada yang paling utama. Usahakan zikir setelah sholat, wiridan setelah sholat ini, karena keutamaannya jangan sampai ditinggalkan. Usahakan jangan sampai ditinggalkan. Dan Allah itu sangat suka, Allah itu sangat senang kalau ada umatnya itu kumpul-kumpul yang di situ itu disebut nama Allah. Itu Allah senang sekali. Dan kita juga harus senang sekali. Kita harus senang, kita harus bersyukur, harus sangat bersyukur. Karena mulut kita yang kotor ini masih diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya yang suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.